buku Gibran NGE Gibran Endgame Wapres tak lulus SMA kepada tiap anggota DPR dan DPD berikut dengan staf ahlinya 1000 buku. Nah, ya gratis untuk wakil rakyat yang sudah digaji rakyat. Nah, jadi tim PHRRT sekarang sedang berkorespondensi ke DPR dan DPD untuk memberikan kita kesempatan membagikan 1000 buku secara gratis. Dan itu dananya tidak ada bohir dari kami sendiri dan dukungan oleh rakyat. Terima kasih ya. Ini 1000 buku nanti kita berikan undangannya. Tambahan sedikit ya. Jadi 1000 buku ini akan diberikan kepada anggota DPD. Kita berharap bisa beraudiensi dengan DPD dan kita bisa berharap beraudiensi dengan DPR yang selama ini cuek aja dengan kasus ini. Padahal kita rakyat sudah melayangkan surat 4 bulan yang lalu, nggak pernah diterima juga oleh institusi resmi DPR. Nah, kita berharap kita sedang melobi Komisi 3 dan Komisi 10 Pendidikan untuk menyampaikan soal masalah ijazah palsu dan masalah Gibran ini. Mudah-mudahan kita diterima. Saya sudah berkomunikasi kepada Ketua Komisi 3 Habibur Rahman yang katanya akan membicarakannya dengan pimpinan Komisi 3. Biar saya spill di sini agar kemudian Adinda Habibur Rahman ingat janjinya ya. Kami rakyat ingin mengadu. Iya. Masa rakyat mengadu nggak bisa diterima seperti KM 50 dulu ya kan? Apalagi bagaimana kita mengadu kepada rakyat. Tetapi alhamdulillah Komnas HAM mau mendengarkan keluhan kami. Karena dalam kasus ijazah palsu ini banyak sekali kejanggalan-kejanggalan. Salah satu kejanggalan yang paling luar biasa adalah overcharging. Yaitu mereka dikenakan pasal-pasal yang tidak relevan, tidak masuk akal, tidak logis, tidak jelas untuk sebuah kegiatan yang tidak mereka lakukan. Dan itu ancaman hukumannya gila-gilaan sampai 12 tahun penjara. How come orang sehat seperti ini, dokter lulusan Jepang, tiba-tiba diancam dengan hukuman 12 tahun penjara gara-gara melakukan penelitian. Nah, hal-hal yang tidak logis inilah yang kemudian kita mau adukan. Karena selama ini yang terjadi adalah penyidik nggak peduli mau terbukti mau enggak, yang penting kenakan dulu pasal-pasal tinggi biar ada kesempatan untuk menahan. Alhamdulillah ya, sampai sekarang tidak ada penahanan, dan kita berharap bahwa dengan tidak ada penahanan ini buktinya respon produktif. Dia menghasilkan Gibran Endgame. Coba kalau dia ditahan, tidak bisa. Apakah ini fitnah? Tidak, ini scientific proof berdasarkan sebuah penelitian, penelaahan ilmiah, dan memang terbukti Gibran tidak pernah memiliki ijazah SMA atau setingkat SLA. Dan kita bisa mengatakan itu dengan keyakinan 99,9%, karena 100% kan Allah yang Maha Kuasa. Dan memang itulah. Dan bahkan kalau kita lihat ya, riwayat pendidikan Gibran itu aneh bin ajaib. Antara Setnek dan KPU beda-beda. Bayangkan, Setnek dan KPU bisa beda. Dikdasmen dengan KPU dan Setnek beda juga. Bisa dibayangkan bagaimana kemudian riwayat pendidikan seorang wakil presiden berbeda. Nah, ini yang menurut saya kita harus clear. Untuk menguak good governance, clean government, kita harus berani mengungkapkan ini. Dan kalau terbukti, ini open to impeachment, pemakzulan Gibran sebagai wakil presiden. Itu saja tambahannya. Makasih. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Surat pemakzulan Gibran disambut terbuka fraksi-fraksi di DPR. Nah, kita tahu bersama teman-teman bahwa dulunya ya Forum Purnawirawan TNI mengajukan surat pemakzulan Gibran ya terhadap DPR, teman-teman, dan tentu masih belum ada jawaban dari DPR sampai sekarang ya. Kita masih belum tahu bagaimana dengan pemakzulan yang dilakukan oleh Forum Purnawirawan ini ya. Apakah memang mereka berhenti atau memang terus berlanjut, atau ada sesuatu hal yang mereka tunggu dalam hal ini untuk melanjutkan ya tindakan pemakzulan, karena mereka sudah memberikan surat kepada DPR. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, di sini tadi kita telah melihat cuplikan video tentang permasalahan kasus ijazah Gibran dan termasuk juga Joko Widodo. Jadi di sini teman-teman, kali ini mari kita lihat apa yang menjadi komentar-komentar dan tanggapan-tanggapan dari para netizen tentang cuplikan video tersebut. Ya, di sini teman-teman, mereka menyatakan di sini bahwasanya ijazah Jokowi dan Gibran harus ditunjukkan, jangan sampai rakyat marah nanti kayak dinepalkan saja gitu. Nah, artinya teman-teman di sini, karena sekarang para netizen sudah mulai muak dan bosan dengan permasalahan-permasalahan kasus ijazah ini, jadi mereka di sini menyatakan bahwasanya ijazah Jokowi dan Gibran harus ditunjukkan ya. Jangan sampai nantinya rakyat yang akan marah, nanti yang akan menepalkan. Jadi
Mumpung kini masih menjabat Wapres perlu dan wajib dipertanyakan. Semangat Pak Subhan, pejuang kebenaran dan kejujuran, saya akan selalu mendukung. Ya, diteruskan di sini, mantap Pak Subhan, usut terus, kita rakyat kecil kasih kuliah anak-anak kita dengan susah sampai selesai, datang cari kerja susah juga. Nah, diteruskan di sini, gampang lihat skripsi, lihat fotonya, dan kenapa polisi tidak transparan untuk menjelaskan maunya Jokowi, penggugat harus dipenjara. Ya, diteruskan di sini teman-teman, lanjutkan, saya selalu selaku rakyat Indonesia setuju dengan tuntutan kepada Wapres 125T untuk kas negara, ini murni perjuangan untuk rakyat Indonesia. Jadi bongkar terus biar gerombolan geradrabus malu semuanya. Nah, anak sama bapak sama saja, tinggal tunjukkan saja ijazahnya, kalau memang ada, tidak usah bawa pengacara, bikin gaduh saja. Nah, diteruskan di sini teman-teman, kalau dibiarkan berijazah palsu atau tidak berijazah bisa nyapres dan nyawapres, maka apalah gunanya kita bernegara. Jadi silakan mantap dan lanjutkan. Nah, diteruskan di sini teman-teman, kalau orang ngeres pasti pikirannya juga ngeres. Lanjut Pak Subhan. Nah, maju terus Bapak Subhan, libas ijazah palsu sampai ke liang kubur. Jadi bravo Pak Subhan, maju terus tuntut ijazah Gibran sampai tuntutan 125T terkabul ya. Nah, diteruskan di sini, kalau masih ada niat untuk memperbaiki bangsa dan negara ini, seharusnya hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku supaya segera diakhiri dan jangan dianggap biasa-biasa saja, karena jika perilaku ini jalan terus ya, maka eksistensi bangsa negara Indonesia pasti tinggal menjadi sejarah sebagai negara hukum. Nah, sebenarnya sangat gampang dan mudah. Inilah ijazahku, tinggal tunjukin. Kalau memang asli, kenapa takut? Yang ditakuti kalau ijazahnya itu palsu. Jadi Pak Mulyono, ingat Pak, kebohongan Bapak akan membuat Bapak dan keluarga semua menjadi orang gila kalau terus-menerus tidak jujur. Jika seandainya terus-menerus seperti begini terus. Nah, di sini Jokowi cuma bisa ngomong ada orang besar di balik isu ijazah Gibran, padahal yang benar ada duit besar untuk menutupi kasus ijazah Gibran. Nah, Jokowi, kamu jadi orang yang terbuka, gak buat keruh negara. 2 periode presiden itu lama, jadi orang nomor 1, harusnya jadi negarawan, dah foya-foya menikmati uang rakyat, gak mikir yang nista hidupnya itu. Nah, 60 pengacara ada di pihak Jokowi, tentunya tak bisa mengalahkan si muka tembok secara analisa, atau disimpulkan sudah pasti ijazah Jokowi palsu. Jadi Jokowi Gibran KPU harus dan wajib dinepalkan, pasti semua urusan akan selesai dan pahamkan. Nah, kita sedang menonton keluarga palsu, coba KPU dan pengadilan jujur biar jelas yang salah, yang benar juga. Jadi semoga terbongkar semua penipuan-penipuan dalam kasus permasalahan ijazah-ijazah palsu ini. Karena juga dimana mungkin kita telah bosan dan muak mendengar permasalahan kasus ini telah lama, namun sampai sekarang masih belum diselesaikan. Nah, diteruskan di sini teman-teman, Wakil Presiden segera mengundurkan diri supaya agak mau terus dia dan bikin mau seluruh rakyat Indonesia ini. Nah, KPUD harus menjadi tergugat. Berikutnya patut diduga telah jadi bagian sindikat meloloskan Gibran jadi walkot dan cawapres. Nah, diteruskan di sini teman-teman, Jokowi menganggap remeh semua pendidikan ini, menganggap uang segalanya, dipikir ijazah itu bisa dibeli tanpa perlu mengikuti proses pendidikan yang memang membutuhkan waktu. Ya, sudah terbukti Jokowi Gibran bisa beli ijazah tapi tidak bisa membeli ilmunya, karena tak berilmu akhirnya tak punya rasa malu juga. Nah, kasus ijazah palsu Gibran jangan sampai berlarut-larut ya Pak Hakim, cepat proses supaya negara tidak rusak. Karena ternak dan buset gak sadar-sadar, kecuali dah bangkrut, Joko dan diadili ternaknya bisa ngasih makan negeri ke Noha ini.
Jadi halah-halah ini bapaknya pagi-pagi nuduh orang yang menggugat dirinya. Dan anaknya ada backing orang besar di belakangnya. Tunjuk saja pengecut lo. Tahu-tahu kamu yang di backingan yang kami ragat yang kau bohongi selama 10 tahun lamanya. Ya, diteruskan di sini teman-teman. Di sini pencalonan Gibran sebagai Wapres pun cacat hukum baru 24 jam putusan MK 090 untuk KPU sudah terima pendapatan Gibran, belum ada KPU-nya, apalagi DPR Komisi 2 belum ada menyatakan apa-apa waktu itu. Orang baru 24 jam putusan MK nomor 90 itu malah MK masih bersidang. Pastikan sidangnya nanti transparan. Jadi gaspol jangan sampai negara sebesar ini dipimpin oleh si Samsul mosok ditanya warga bagaimana cara mengatasi banjir di Bali. Kok malah gak bisa jawab, Mik mau dilempar ke orang di sampingnya, capek deh. Nah, Pak Subhan dibekengin oleh Allah karena kebenaran itu wajib dijalankan, karena kebenaran itu tuntutan Al-Quran hadis. Orang yang berbohong kepada orang banyak, maka orang itu akan dimusnahkan oleh Allah di neraka Jahanam insya Allah. Nah, diteruskan di sini teman-teman, Makzulkan Fufu Fafa sekarang juga supaya kita tidak tertipu lagi seperti bapaknya 10 tahun telah menipu kita, rakyat Indonesia, dan juga adili penjarakan bersama bapaknya juga. Jadi pengadilan kok membuat rendah wibawa sendiri dengan melanggar aturan, capek deh. Nah, Jokowi, family, dan ternak-ternaknya di semua struktur pemerintahan telah melakukan kejahatan yang terancam guna menguasai jabatan presiden dan wakil presiden untuk merampok kekayaan negara dan menjajah rakyat untuk dimiskinkan. Jadi kalau memang benar tidak perlu orang besar di belakang. Jadi ketua KPU besar juga orangnya, Pak Subhan besar juga orangnya. Nah, diteruskan di sini teman-teman, pantesan ya lulusan gak bahasa Indonesia, matematikanya UGM, jadi malu lah. Jadi saat keluarga menyandang gelar siluman produksi pasar pramuka oleh si profesional, profesor abal-abal ataupun pula namanya Pak Iman. Ya, diteruskan di sini teman-teman, Pak Subhan Tuhan Allah melingkupi Bapak. Jadi diteruskan di sini teman-teman, sampaikan di sini yang terhormat. Kami masyarakat jelata sangat malu untuk pejabat negara masih memakai ijazah palsu. Tolong para aparat negara menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab kami NKRI di masa mendatang. Jadi di NKRI ini tidak ada orang yang kebal hukum. Bagi pembela kejahatan yang membela di luar aturan atau perangkat hukum bisa dianggap pengkhianat perjuangan rakyat NKRI. Jadi mantap, lanjutkan Pak Subhan. Semoga Bapak Subhan sehat selalu, dirahmati oleh Allah dan kelak masuknya surga nantinya. Ya, diteruskan di sini teman-teman, yang jadi pemimpin harus berkualitas, jadi contoh buat rakyat. Kalau di Konaha rakyatnya pintar-pintar, pemimpinnya juga bodoh-bodoh. Jadi KPU-nya gimana dulu kok gampang-gampang aja. Nah, kita ini gimana? Udah jelas menghadapi mahasiswa aja dia gak berani, malah dipilih jadi wapres, jadi rakyat kita sendiri yang salah udah tahu didukung dan dipilih. Ya, oke teman-teman, demikian saja. Terima kasih.